Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudariku, apa kabarnya Amang Inang serta saudara-saudariku? Kami terus berdoa dan juga berharap kepada Tuhan Amang Inang, remaja Naposo Bulung tetap dalam keadaan sukacita, dan ketika mendengarkan firman ini, biarlah hati kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita, dikatakan di sana, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Orang-orang yang bijaksana, dia akan terus memancarkan cahaya dan menerangi. Maka orang-orang yang bijaksana, orang yang menerima hikmat bijaksana daripada Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudariku, tandanya adalah dia selalu memberikan solusi, jalan keluar, cahaya, terang bagi orang lain. Dia tidak memberikan kegelapan, dia tidak memberikan jalan buntu, tetapi dia memberikan solusi bagi orang. Maka orang-orang yang bijaksana, dia akan selalu menemukan solusi di tengah banyaknya persoalan dan pergumulan. Bukan malah membuat hal yang membuat yang rumit semakin rumit. Tetapi orang yang bijaksana adalah orang yang mampu memecahkan persoalan atau memberikan jalan keluar di tengah-tengah kebuntuan yang terjadi. Maka perlu sekali melihat cara pandang seseorang. Apakah dia menjadi orang-orang yang bijaksana atau orang-orang yang dungu, yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Cara pandang atau cara berpikir kita ditentukan hikmat dan bijaksana yang kita miliki. Kalau kita adalah orang-orang yang bijaksana, yang meminta hikmat daripada Tuhan, sama seperti yang diterima oleh Salomo yang terkenal dengan hikmat dan kebijaksanaannya, dia dapat memandang suatu kebenaran di tengah-tengah tertutupnya kebenaran itu. Dia dengan hikmat dapat membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Orang yang bijaksana, yang memancarkan cahaya seperti cakrawala itu, dia tidak mudah terprovokasi. Dia adalah orang yang dapat mencari di mana letak persoalan ini, akar persoalannya, dan dia dapat menuntaskannya dengan baik. Dia mencari solusi, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Dia tidak mudah terpengaruh untuk hal-hal yang tidak baik. Dia akan tetap kuat dan tegar sekalipun pergumulan datang menghadang dia. Jadi cara pandang menghadapi persoalan pun dia akan tetap tegar dan kuat dikala pergumulan datang menghampiri dia, Bapak Ibu saudara-saudariku. Dikala ada informasi-informasi yang tidak berkenan datang kepada dirinya, yang terdengarnya dengan sengaja ataupun tidak sengaja, dia tidak mudah terpancing, dia tidak mudah tersulut emosi, dia tidak mudah terprovokasi. Jadi cara pandang seseorang ketika memiliki hikmat seperti cahaya cakrawala, pikirannya terang benderang, tidak sempit, Bapak Ibu. Nah, cara pandang ini yang membuat dia menjadi orang yang leluasa, orang yang berdamai, orang yang penuh dengan kasih, Bapak Ibu. Dia akan bijaksana menangani masalah hidupnya. Dia tidak akan membawa orang lain kepada kesusahan, tetapi akan membawa orang keluar dari kesusahan. Hidupnya akan terus bercahaya di sana. Dia akan menuntun banyak orang kepada kebenaran. Dikatakan di sana, dia akan menuntun banyak orang kepada kebenaran. Dia tidak akan menutup-nutupi kebenaran. Dia akan terus membawa orang kepada jalan yang benar. Itulah orang-orang yang bijaksana, Bapak Ibu. Lalu bagaimana kehidupan orang yang bijaksana, yang melakukan hal yang demikian? Maka hidupnya akan seperti bintang-bintang yang selalu bersinar, tetap untuk selama-lamanya. Dia tidak akan mati. Dia tidak akan berkesudahan. Tetapi jikalaupun dia tiada dari dunia ini, tetapi kehidupan selama-lamanya di surga akan menanti dia. Hidupnya akan hidup sampai selama-lamanya.
Maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, firman Tuhan ini mengajak kita menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang memakai kebijaksanaan yang diberikan Tuhan kepada kita, membawa orang lain, membawa pulang orang lain dari pergumulannya menjadi hidup di dalam sukacita. Sekarang kita terpanggil untuk itu Bapak Ibu saudara-saudariku, lepaskan, bebaskan dirimu daripada hal-hal yang membelenggu kita dan sinarilah. Pancarkanlah cahayamu, terangilah sekelilingmu, bawalah sukacita kepada sesamamu. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memilih kami menjadi orang-orang yang bijaksana untuk dapat melanjutkan kehidupan, melaksanakan kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami menerangi kehidupan kami, kehidupan orang lain dengan cahaya, pantulan cahaya yang kami terima daripada Tuhan, yaitu cahaya kebaikan, cahaya kasih, cahaya damai yang membawa kepada sukacita. Mampukan kami Tuhan, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami menghidupi setiap perintah-Mu. Dalam nama-Mu Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudariku, selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.